Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, berjumpa kembali sahabat cerdas di channel kami. Kita hari ini akan membahas soal SBMPTN Biologi tahun 2012. Kita mulai dari nomor 1. Pada reaksi terang fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi ATP dan apa? Jadi dalam fotosintesis itu kita tulis butuh karbon dioksida, butuh air, butuh cahaya ditangkap oleh klorofil. Nanti terbentuk glukosa dan menghasilkan oksigen. Ini reaksinya. Jadi reaksi yang pertama adalah reaksi terang. Kenapa terang? Karena butuh cahaya, nanti ditangkap klorofil, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang disebut ATP. Nah, yang kedua, cahaya itu akan memecah air. Namanya fotolisis, akan dibebaskan oksigen. Jadi reaksinya, setelah cahaya mengaktifasi klorofil, kemudian yang kedua itu ada fotolisis air. Nah, kalau air dipecah, maka terjadi reaksi H2O menjadi 2H plus setengah O2 plus elektron. Nah, hanya ini itu tidak akan sia-sia. Kalau O-nya dibuang, hanya itu akan diterima aseptor di dalam reaksi terang, yaitu zat namanya NADP. Ini sebagai aseptor. Maka terbentuk produk NADPH2. Berarti fotolisis air selain membebaskan oksigen, nanti ada produk reaksi terang ATP dan satu lagi adalah NADPH2. Nah, inilah reaksi terang, berarti jawabannya nomor 1D. Selanjutnya adalah nomor 2. Pernyataan berikut yang bukan karakteristik gimnosperme atau angiosperme. Berarti ciri-ciri angios dan gimnos. Jadi ini adalah tanaman berbiji atau disebut spermatopita. Jadi yang pertama, tanaman ini berbiji, ada dua jenis. Yang pertama ada angiosperme, berarti berbiji tertutup. Ini bijinya tertutup. Yang kedua adalah gimnosperme, ini adalah berbiji terbuka. Nah, kalau tertutup oleh buah atau memiliki karpelum. Kalau ini tidak ada karpelum, jadi daun buahnya tidak ada, bijinya telanjang ya. Nah, jadi yang pertama yang bukan, jadi kata kuncinya adalah yang bukan. Biasanya kalau angios itu memiliki bunga lengkap, bunga sesungguhnya. Contohnya punya mahkota, punya kelopak. Kalau ini bunganya tidak sesungguhnya, masih berupa strobilus. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Jadi bunga sesungguhnya gitu. Sehingga ini memiliki alat reproduksi yang lebih kompleks. Kalau ini lebih sederhana. Jadi kalau gimnos itu lebih sederhana. Kita lihat. Yang A, alat reproduksi angiosperme memiliki daging buah, berarti karpelum bisa ya. Ini yang bukan, berarti ini bisa. Alat reproduksi gimnos berupa strobilus. Nah, ini berbentuk kerucut atau konus. Gimnos memiliki alat reproduksi yang lebih kompleks, salah, lebih sederhana. Ini berarti. Angios memiliki alat reproduksi berupa bunga. Nah, bunganya sesungguhnya punya mahkota, kelopak, benang sari putih. Gimnosperme tidak mempunyai ruangan pembungkus tempat biji berkembang, makanya disebut biji terbuka tanpa karpelum. Nomor 2 adalah C. Berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Berikut ini yang bukan termasuk unsur makro di dalam tumbuhan. Jadi tanaman itu ada unsur yang dibutuhkan mutlak namanya esensial. Kalau tidak mutlak namanya non-esensial. Mutlak itu ada yang dibutuhkan dalam jumlah besar dan ada jumlah kecil. Nah, jumlah yang besar itu curi hati orang, nunjukin pakai kasih sayang, cantik memang.
Berarti harus ada CHON, PKS, CAMG. Ini karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfat, kalium, sulfur, kalsium, magnesium. Nah, berarti di sini ini enggak ada, ini ada Ca, K ini boleh, S dan Ca ini bisa, P dan Mg bisa. Nah, berarti yang bukan unsur makro adalah B. Ini unsur makro. Kalau unsur mikro cukup coba momen baik seng besi. Kalau non esensial celana sial. Berarti jawabannya B yang bukan unsur makro. Jadi Cl dan Fe itu termasuk unsur non esensial atau mikro. Berikutnya soal nomor 4. Jaringan sel mati yang memiliki penebalan dinding sekunder dari lignin, berarti dari kayu. Jadi tanaman itu ada 4P jaringannya, 4P. Yang pertama pelindung, yang kedua pengisi, yang ketiga penyokong, dan yang terakhir pengangkut. Nah, contohnya pelindung ini adalah epidermis. Epidermis ini nggak ada di sini ya, selnya mati karena sudah mengalami diferensiasi. Kemudian pengisi ini disebut sebagai parenkim. Ini selnya masih hidup. Lah, parenkim ini bisa bermodifikasi. Contohnya parenkim yang mengandung klorofil namanya klorenkim. Jadi parenkim berklorofil. Contohnya di batang kaktus. Kemudian ada parenkim yang menyimpan udara. Namanya aerenkim. Contohnya seperti eceng gondok. Penyokong ada 2, namanya kolenkim dan sklerenkim. Nah, ini penyokong. Kalau O, cara ngafalinya, O itu huruf hidup, K huruf mati. Ini penyokong yang muda, selnya hidup. Biasanya hidup dinding selnya serat, selulosa. Kalau sklerenkim itu selnya mati, K mati, itu tersusun zat kayu atau yang disebut lignin. Nah, pengangkut nanti ada 2. Silem ingat nyelem di dalam air, mengangkut air. Kalau flum ingat food, makanan, berarti mengangkut hasil makanan atau F, sama-sama F, fotosintesis. Berarti yang benar penebangan lignin adalah sklerenkim. Ini selnya hidup, ini selnya hidup, ini selnya hidup, ini selnya hidup gitu. Berarti yang selnya mati hanya sklerenkim gitu. Oke, nomor 4E. Berikutnya nomor 5. Syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Ada tipola gencak. Yang pertama, hukum Hardy-Weinberg itu tidak ada migrasi. Ya, ini nomor 1. Yang kedua, populasinya harus besar. Yang ketiga, jika ada mutasi, laju mutasinya harus seimbang. Nah, yang keempat, gennya punya daya hidup reproduksi yang tinggi, namanya viabilitas yang tinggi. Yang kelima adalah terjadi perkawinan acak. Berarti yang masuk di sini adalah D. Gak boleh ada mutasi. Kalau ada mutasi seimbang, gak boleh ada migrasi. Nggak ada seleksi alam, ukuran populasi harus besar. Nomor 5D, selanjutnya nomor 6. Asam nukleat pada virus. Jadi virus itu ada 2 jenis. Yang pertama virus DNA dan yang kedua virus RNA. Jadi virus hanya memiliki salah satu materi genetik asam nukleat DNA atau RNA, bukan dan. Nomor 6D. Selanjutnya nomor 7. Pada interaksi antar spesies. Nah, makanya interaksi itu, kompetisi persaingan itu ada intra sama inter. Kalau intra itu dalam spesies yang sama, jadi spesiesnya harus sama. Kalau interspesies itu spesies yang berbeda. Ini interaksi antar spesies, berarti dalam spesies yang berbeda. Maka tidak mungkin terjadi persaingan dalam spesies beda. Contohnya seperti burung hantu bersaing dengan ular mendapatkan tikus.
Ya, ini berarti mendapatkan makanan pasangannya. Atau tempat tinggal, teritorial daerah kekuasaan bisa. Relung itu berarti overlapping, tumpang tindih habitat dan makanan gitu. Nah ini, nggak mungkin dia akan bersaing dalam hal pasangan karena beda spesies. Kalau beda spesies itu tidak mungkin mencari pesaing yaitu pasangan karena tidak mungkin menghasilkan keturunan yang fertil begitu. Oke, nomor 7 adalah A. Berikutnya adalah nomor 8. Organisme berikut yang bergenotip A besar A kecil dihasilkan dari induk betina A kecil. Jadi induk betinanya A kecil, ayahnya ditanya kayak apa, bisa menghasilkan A besar A kecil. Maka ini bisa diisi apa? Coba kita lihat. Seandainya A kecil dikawinkan dengan ayah yang A besar. Bisa menghasilkan anak A besar A kecil? Bisa. Berarti ini bisa, oke. Kemudian dikawinkan dengan A besar A kecil. Nah gini, ini A kecil, ini A besar A kecil juga bisa nih, ada dua anaknya. Ini A besar A kecil juga bisa. Nah jadi kemungkinan itu bisa A besar A kecil atau A besar ini. Kalau A kecil nggak mungkin, karena A kecil kawin dengan A kecil nggak mungkin punya anak yang besar. Ini bisa tapi hanya satu kurang. Ini salah kan gitu. Oke, nomor 8D. Berikutnya nomor 9. Berikut ini tingkatan takson dari tertinggi sampai terendah. Jadi singkatannya adalah di kelas bangsa kumanis. Nah ini ya, atau Dicophagus boleh, sama aja ya. Divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang pertama itu divisi untuk tumbuhan. Tapi kalau hewan nanti disebut filum. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kelas. Ini kelas. Kelas kemudian setelah kelas, ordo ini atau bangsa. Ku itu adalah suku. Suku itu family. Marga itu genus. Nah, marga spesies itu sama dengan jenis. Jadi filum, kelas, bangsa, suku, marga, jenis. Filum, kelas, yes, bangsa, suku, marga, jenis B. 9. Selanjutnya nomor 10. Berikut ini tahapan dalam kultur jaringan. Jadi kalau kita mau mengembangbiakan tanaman, itu ada kultur jaringan itu mirip dengan stek. Ya, jadi kita mengembangbiakan itu singkatannya adalah EKPA. Jadi pertama ada tanaman ini kita pengen kembangbiakan, tapi di medium khusus. Ini kita ambil organnya, kita sebut explant. Contohnya kita ambil daun. Nah daun ini kita akan tumbuhkan ke medium kultur yang steril ini. Ya, isinya agar-agar ya. Biasanya ada nutrisi, ada hormon, zat pengatur tumbuh. Kita tanam di sini. Nah setelah ditanam dalam keadaan aseptik, steril, biar tidak terjadi kontaminan, dia akan tumbuh menjadi jaringan-jaringan yang belum terdiferensiasi yang disebut sebagai kalus. Explant, selanjutnya kalus. Nah setelah kalus ini akan tumbuh menjadi apa? Menjadi tanaman-tanaman kecil hasil kultur yang disebut sebagai plantlet. Tanaman kecil itu namanya plantlet. Explant, kalus, plantlet. Nah ini nggak bisa langsung ditanam, harus dikondisikan dulu di lab agar bisa ditanam di lapangan. Maka ada istilah namanya aklimatisasi. Jadi diiklimkan dulu, dihabitatkan di laboratorium biar tidak langsung mendapat lingkungan yang ekstrim, tapi lingkungan yang terkondisikan. Nah, berarti nomor pertama adalah penumbuhan, explant dulu, berarti nomor 4. Nah ini E. 2, tumbuh kalus jadi plantlet, terus aklimatisasi. Ini ya. Nomor berikutnya adalah 11. Neuroglia berfungsi membantu neuron dalam mentransmisi rangsangan.
Jadi sel saraf itu ada dua, yang pertama neuron, yang kedua adalah neuroglia. Nah, neuron itu fungsinya adalah menghantarkan rangsangan, transmisi rangsangan. Tapi kalau neuroglia ini fungsinya adalah bukan untuk mentransmisi rangsangan, tapi bisa bermacam-macam fungsi, membantu neuron. Nah, contohnya adalah ya bisa digunakan membentuk mielin, ya bisa digunakan untuk menyelubungi akson dengan membentuk neurelema, kemudian juga untuk imunitas sistem saraf, kekebalan, atau bisa digunakan sebagai menjaga keseimbangan yang disebut homeostasis. Nah, ini ya, ini neuroglia atau sel glia. Nah, nanti neuroglia itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa sel ya. Kalau disingkat itu ada namanya MOSA ya. Contohnya ada mikroglia, kemudian ada oligodendrit, ada sel sekuan, dan yang terakhir ada astrosit. Nah, ini macam-macam neuroglia. Ini untuk sel imunnya. Kemudian oligodendrosit ini bisa untuk membantu membentuk selubung mielin. Kalau sel sekuan bisa membentuk neurelema. Nah, ini ya. Kemudian astrosit ini bisa digunakan sebagai pemberi nutrisi bagi neuron atau sel-sel saraf. Nah, ini ada MOSA ini macamnya. Jadi neuron membantu neuron dalam transmisi salah, membantu dalam hal yang lain. Neuroglia membantu membentuk mielin bisa, contohnya adalah oligodendrosit. Kemudian menjaga homeostatis keseimbangan bisa, contohnya memberi makanan, membentuk sistem imun, seperti itu. Berarti salah benar D. Berikutnya nomor 12. Kita lanjut nomor 12 ya. Ikatan DNA yang memiliki lebih banyak jumlah GC adalah lebih kuat dibandingkan dengan ikatan DNA yang lebih banyak A dan T. Jadi kita harus tahu bahwa DNA itu gambarnya seperti ini. Dia double helix, ada ikatan hidrogen dan ada basa nitrogen gitu. Nah, ingat Dina itu lahir di bulan Agustus. Ini basa nitrogennya. Yang pertama A dan D itu adalah basa purin, T dan S adalah basa pirimidin. Artinya basa purin itu berpasangan dengan pirimidin, A dengan T ikatan hidrogennya 2, G dengan S ikatannya 3. Nah, ikatan hidrogennya ya. Jadi gua dengan situ itu lebih kuat gitu. Nah, inilah yang menyebabkan ikatan guanin dan sitosin itu lebih kuat dibanding dengan adenin dengan timin. Jumlah ikatan DNA G dengan C adalah lebih kuat dibandingkan dengan A dan T, betul. Ini katanya 3. Memiliki 3 lah, ini menjelaskan. Berarti benar berhubungan, jawabannya A. Selanjutnya nomor 13. Rhodophyta adalah dimanfaatkan sebagai bahan makanan, kosmetik, dan farmasi. Rhodo, ingat red, merah. Ya, alga merah itu biasanya digunakan sebagai agar-agar paling sering ini. Ini ada 3 spesies yang paling dikenal, namanya gek. Yang pertama ada Gracilaria. Yang kedua Eusema. Nah, ini yang paling banyak, Eusema ini paling banyak di Asia nih, Indonesia. Kalau Gracilaria sama Gelidium ini di daerah Eropa atau laut-laut dingin gitu. Nah, ini sumber agar-agar. Berarti ada Eusema Gelidium 13B. Kalau Spirulina itu alga biru atau ganggang biru, itu masuk namanya adalah bukan Rhodophyta, tapi Cyanophyta. Chlorella, klorofil, ini alga hijau yang disebut Chlorophyta. Selanjutnya nomor 14.
Oke. Hewan yang memiliki peredaran darah tertutup. Nah, ini peredaran darahnya tertutup nih. Jadi tertutup itu bagaimana tertutup itu? Berarti ada pembuluh darah yang pertama. Terus darahnya mengandung hemoglobin gitu. Semua vertebrata itu peredaran darah tertutup. Kata kuncinya ini. Yang vertebrata kan Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Ini Pisces, kata amfibi. Lah, bagaimana dengan invertebrata? Hewan tidak bertulang belakang, tidak semuanya peredaran darahnya tertutup. Nah, contoh peredaran invertebrata yang tertutup itu adalah seperti insekta. Itu tidak ya. Contohnya adalah Annelida, mohon maaf ya. Annelida, cacing tanah ini sudah punya hemoglobin, peredaran darahnya tertutup. Nih contohnya, kalau insekta itu mengandung hemosianin sehingga darahnya biru, tidak ada pembuluh darah atau peredaran darah terbuka. Ini masuk, belalang ini mengandung hemosianin, kalau ini mengandung hemoglobin. Jadi jawabannya 1, 2, 3A. Terakhir nomor 15. Domba doli merupakan cloning melalui teknik rekayasa genetika apa? Jadi konsep membuat domba doli itu dengan teknik yang dikenal sebagai transplantasi inti. Jadi ceritanya pada saat dulu inti dari sel tubuh somatis salah satu domba ya, inti sel tubuh waktu itu yang diambil adalah sel ambing atau sel kelenjar susu, penghasil kelenjar susu ya. Itu dimasukkan ke dalam ovum yang kosong. Nah, nanti inti sel telur ini dimasukkan ovum yang kosong. Contohnya kita gambarkan ini inti sel somatis, ini ovum yang kosong ditransplantasikan ini ke sini. Ini ovum yang kosong, ini inti sel tubuh atau sel ambing tadi, ya. Lah nanti ditanam ke dalam rahim. Lah setelah ditanam rahim nanti akan berkembang menjadi domba doli yang identik persis dengan pendonor inti sel tubuh. Jadi nggak perlu sperma. Inti sel tubuh dimasukkan ke telur yang kosong, ditanam ke dalam rahim, jadi domba yang sama dengan pendonor inti sel somatis. Makanya disebut clone transfer inti. Bukan ini fertilisasi di luar tubuh, ini namanya fertilisasi in vitro. Pemasukan inti sel kelenjar susu domba donor ke dalam telur yang intinya telah dirusak. Betul. Pembuahan salah ya. Ini bayi tabung ini. 24 itu bayi tabung. 13B. Demikian sahabat cerdas pembahasan 15 soal SBMPTN tahun 2012. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.